dosen melakukan pelecehan terhadap mahasiswa. Dosen ini mereka merasa bahwa mereka mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa. Selalu menonton film porno, kemudian akhirnya mempunyai fantasi seksual yang tinggi. Tapi buktinya sampai sekarang masih banyak juga orang-orang yang masih tidak sadar akan pelecehan seksual tersebut. Dia tetap melakukan pelecehan seksual tersebut. Silakan perkenalkan namanya, fakultas serta angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP, program studi Sosiologi, angkatan 2020. Halo, perkenalkan, nama saya Ila Nabila, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, dan saya angkatan 2020. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Tunggu, boleh? Boleh. Oh iya. Namanya, Perkenalkan, nama saya Reni Dayat, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi dan angkatan 2020. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat, angkatan 2022. Apa pengertian pelecehan seksual yang kamu pahami? Yang saya pahami, pelecehan seksual itu kejahatan yang dilakukan secara fisik maupun non-fisik yang merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma terhadap korban pelecehan itu, Pak. Pelecehan seksual yang saya pahami itu sebuah tindakan ketidaknyamanan korban dan juga perlakuan semena-menanya. Pengertian pelecehan seksual itu sendiri merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan seksual, yang dimana melakukan suatu yang membuat korban tidak nyaman. Mungkin gambaran umumnya seperti itu, Kak. Berbicara tentang pelecehan seksual, saya rasa itu salah satu hal yang sangat sensitif dibahas karena di sini kita membahas tentang seksualitas atau seks. Nah, tapi tidak apa-apa, kita jadikan ini sebagai bahan edukasi baik untuk saya pribadi ataupun untuk kita semua. Nah, pertanyaannya tadi, apa yang saya ketahui tentang pelecehan seksual? Nah, dari yang telah saya lihat selama ini ataupun dari beberapa yang saya baca, bahwa ternyata pelecehan seksual itu adalah sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang, baik berupa perilaku ataupun ucapan, yang mana itu sangat merugikan korbannya, karena dapat memicu tindakan pelecehan yang tidak diinginkan. Menurut kamu, apa alasan munculnya penyebab pelaku pelecehan seksual? Penyebabnya itu banyak sekali, tapi salah satunya seperti pelaku memiliki otoritas terhadap korban. Contoh seperti begini, Kak. Dosen melakukan pelecehan terhadap mahasiswa. Dosen ini mereka merasa bahwa mereka mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa, sehingga mereka dengan mudah untuk melakukan pelecehan seksual di kampus, seperti itu, Kak. Alasannya mungkin dia melihat peluang dan juga hasrat atau nafsu yang tinggi terhadap pelaku tersebut. Untuk alasannya kenapa sampai dengan dilakukan pelecehan seksual terhadap korban, yang saya ketahui itu ada beberapa. Yang pertama, dari sisi pelaku sendiri melakukan hal-hal yang tidak positif seperti selalu menonton film porno, kemudian akhirnya mempunyai fantasi seksual yang tinggi. Kemudian adanya celah dengan korban. Kemudian rumah tangga ataupun hubungan dengan keluarga yang renggang. Ya, mungkin itu saya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ternyata orang-orang yang melakukan pelecehan seksual itu adalah orang-orang terdekat. Nah, mungkin beberapa faktor yang menjadi pemicu seseorang melakukan pelecehan adalah beberapa diantaranya. Yang pertama yaitu mungkin karena faktor psikologis, faktor psikologis seseorang yang mungkin tidak normal, akhirnya faktor tersebut mendorong dia melakukan pelecehan terhadap korbannya.
Nah, yang kedua itu biasanya karena adanya kesempatan. Nah, biasanya karena adanya kesempatan, dia menggunakan kesempatan tersebut untuk melecehkan korbannya. Yang ketiga itu karena seseorang tersebut merasa memiliki kekuasaan terhadap korbannya. Nah, dia menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pelecehan atau tindak kekerasan seksual kepada korbannya. Apakah kamu pernah mendengar atau mengalami kasus pelecehan seksual? Kalau untuk mendengar kasus pelecehan seksual pernah, tapi kalau untuk mengalaminya itu belum pernah, Kak. Oke, coba jelaskan sedikit itu yang kamu pernah dengar itu. Kayak seperti pelecehan mungkin secara non fisik ya, Kak. Seperti kayak teman saya sekelas itu kayak dosen itu chat yang berbau sensitif begitu, Kak. Seperti itu saya rasa. Kalau mendengar itu juga sering, entah itu di berita ataupun dari teman-teman bercerita. Terus kalau mengalami pernah, tapi tidak terlalu bagaimana, tapi pernah mengalami pelecehan tersebut, mungkin dari konteks lelucon, tapi yang dibawa itu kayak alat reproduksi, terus juga kayak seperti ada teman yang sudah terlalu akrab, jadi dia membuat semena-menanya, memegang tubuh yang tidak boleh dipegang. Untuk saya sendiri alhamdulillah tidak pernah mendapat perlakuan tersebut. Cuman teman saya, tadi saya lupa satu saya tambahkan, kenapa sampai bisa terjadi pelecehan seksual itu karena adanya kuasa. Oke, jadi singkat cerita bahwa teman saya ini mendapat perlakuan tersebut dari seorang senior. Ada juga dari dosen. Nah, mengapa tadi? Karena sudah ada kuasa sehingga dia dengan seenaknya lewat chat, bahkan di depan langsung melakukan hal tersebut. Dari saya pribadi, saya pernah mengalami pelecehan seksual, tapi dari segi ucapan itu dari orang terdekat saya sendiri yang mengatai saya dengan hal-hal yang tidak sewajarnya untuk saya dengar yang berbau dengan seks. Nah, kalau pernah mendengar, baik dari luar ataupun di negara kita sendiri, di lingkungan sendiri kita juga itu banyak sekali kasus-kasus pelecehan yang terjadi, bahkan hampir tiap bulan, bahkan tiap minggu itu kita mendengar tentang adanya pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita. Menurut kamu, apa dampak dari tindakan kasus pelecehan seksual? Dampaknya itu banyak sekali. Contohnya kayak seperti depresi, karena mereka merasa bahwa para korban ini merasa bahwa mereka itu merasa diri mereka tidak mempunyai kayak harga diri mereka itu sudah tidak ada, sehingga mereka mengingat suatu kejadian yang mereka alami, jadi teringat terus sehingga mengalami depresi. Dan juga saya pernah baca, Kak, mereka itu lebih fatalnya itu mereka sampai bunuh diri karena seperti itu kejadiannya, seperti mereka depresi, seperti itu, Kak. Ya, kalau dampak itu yang pasti depresi, kurangnya percaya diri, apalagi percaya terhadap orang-orang sekitar. Untuk dampak di dunia pendidikan sendiri, apalagi kita di tingkat universitas, yang pertama adanya rasa kecemasan, tidak percaya diri. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan pelecehan terhadap dosen, jadi dia ini sudah tidak mau lagi atau sudah tidak mau untuk datang ke kampus karena ada rasa takut untuk dilakukan hal yang sama. Seperti itu, Kak. Dampak dari pelecehan seksual itu, orang yang telah mengalami pelecehan seksual biasanya dia itu akan merasa pendiam, atau dia mau tertutup dari orang lain. Dia tidak mudah percaya lagi kepada orang lain. Nah, pelecehan seksual sendiri itu seperti yang kita ketahui bahwa itu sangat merugikan seseorang. Selain dari merusak kesehatan fisik seseorang, itu juga dapat merusak kesehatan mental seseorang. Menurut kamu, upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah tindak pelecehan seksual? Upaya yang dilakukan untuk mencegahnya seperti
kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan kalau untuk di lingkungan kampus, saya rasa seperti kayak di Unpad itu sudah membuat tim kayak penanganan dan pencegahan pelecehan seksual. Nah, dari itu teman-teman yang sudah mengalami atau pernah mengalami kasus pelecehan seksual bisa melaporkan, sehingga dengan tim ini bisa menyelesaikan permasalahan pelecehan seksual itu, seperti itu. Dan juga kita bisa melakukan kampanye terhadap pencegahan pelecehan seksual dengan melalui sosial media. Dengan sosial media itu kita bisa menyampaikan tentang pencegahan kasus pelecehan seksual, seperti itu, Kak. Ya, upaya yang dilakukan, contohnya kita perempuan, kita sudah melakukan memakai pakaian tertutup untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, tetapi masih tetap saja dilecehkan. Begitu juga dengan pakaian terbuka. Nah, kalau menurut saya, selain dilaporkan ke pihak berwajib tadi, tapi kalau di pihak berwajib juga biasa kadang dia lalai atau bahkan tidak peduli dengan laporan tersebut. Jadi kalau menurutku alangkah lebih baik para orang tua atau guru itu mendidik anaknya untuk mengajarkan kepada anak tersebut bahwa oh ini loh bagian tubuh yang tidak boleh dipegang. Baru mengajarkan anak nilai-nilai moral. Upaya yang pertama itu dari sisi pelaku. Jadi sisi pelaku yang pertama kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian selalu melakukan hal yang berbau positif. Kemudian korban untuk terhindar. Jadi kita harus menghindari hal-hal sehingga kita itu dapat dilecehkan. Kemudian jangan takut untuk berperang dengan pelecehan seksual. Kemudian untuk tingkat universitas mungkin Satgas sudah ada, tapi lebih ditingkatkan lagi mulai dari fakultas bahkan bekerja sama dengan lembaga ormawa. Oke, berbicara tentang upaya, sebenarnya sudah begitu banyak upaya yang dilakukan di lingkup pemerintah ataupun di sekitar-sekitar kita. Begitu banyak edukasi yang diberikan, baik dari secara langsung ataupun dari platform media sosial. Tapi buktinya sampai sekarang masih banyak juga orang-orang yang masih tidak sadar akan pelecehan seksual tersebut. Dia tetap melakukan pelecehan seksual tersebut. Nah, kalau menurut saya, upaya yang paling utama yaitu adalah menyadarkan kepada diri kita sendiri bahwa kita ini adalah manusia yang mana kita harus bisa memanusiakan orang lain. Dalam artian kita menghargai orang lain. Kapan kita menghargai orang lain, tidak menutup kemungkinan kita tidak akan melakukan kekerasan ataupun pelecehan terhadap orang tersebut. Saya rasa itu salah satu upaya untuk mencegah pelecehan terjadi. Pesan untuk mahasiswa atau orang-orang di luar sana terkait kasus pelecehan seksual. Pesan saya untuk teman-teman lebih peduli lagi tentang kasus pelecehan seksual ini, dan juga teman-teman bisa menjaga diri teman-teman sendiri, karena dari diri kita sendirilah yang bisa menjaga untuk bisa terhindar dari pelecehan seksual, dan juga bisa menyuarakan lebih tanpa ada rasa takut untuk mengungkap tentang kasus pelecehan seksual, sehingga para pelaku ini tidak lagi mengulang atau sehingga korban-korban selanjutnya tidak terjadi. Untuk kamu yang lagi merasakan ketidakpercayaan diri akibat dilecehkan ataupun kekerasan seksual, semangat lagi. Maksudku jangan terpuruk terus. Masih banyak orang yang peduli dengan kamu, entah itu sahabat, teman, atau orang tua. Jadi untuk pesan-pesannya, tolong sekali lagi. Jadi jangan pernah untuk melakukan pelecehan seksual. Kita harus berpikir apa dampaknya ke depannya. Karena kita sama-sama manusia, apalagi yang dilecehkan ini seorang perempuan. Ingat kita berasal dari mana. Mungkin itu saja, Kak. Untuk kamu yang telah melakukan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, God doesn't sleep, ya, Tuhan tidak tidur. Perbuatan baik akan dibalas dengan hal yang baik, perbuatan buruk akan dibalas dengan hal yang buruk.
Jadi berpikirlah sebelum bertindak karena apa yang kamu lakukan hari ini akan berdampak kepada kamu suatu saat nanti. Dan untuk kamu, mohon maaf yang mungkin telah mengalami pelecehan seksual. Mungkin saya tidak begitu tahu apa yang kamu rasakan, tetapi jika kamu merasa kamu itu tidak berharga, kamu salah, karena orang yang tidak berharga adalah orang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain. Jadi, kamu itu sangat berharga. Saat ini jika kamu merasa terpuruk, ayo bangkit, suarakan apa yang belum bisa kamu suarakan. Ayo bersama-sama kita lawan tindak kekerasan seksual di lingkungan kita ataupun di sekitar kita. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Oke. Dadah. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe guys.